Boeing B737-2X9 yang dimiliki Tentara Udara Indonesia ialah pesawat terbang maritim pertama yang ditenagai oleh mesin jet. 3 unit pesawat pancar gas tersebut dibeli oleh Indonesia pada awal 1981 dari Amerika Serikat dan diserahkan antara 1982 sampai 1983 oleh Jakarta. B737-2X9 yang digolongkan sebagai varian original dalam keluarga B737 digunakan sebagai pesawat intai maritim sehingga berdinasti Skuadron Udara 5 yang bermarkas di Mandai. Skuadron Udara 5 yang pernah mempunyai home base di Bandung dilengkapi antara lain dengan UF-1 dan UF-2 yang mengadopsi radial engine keluaran Wright sebelum digantikan oleh pesawat pancar gas karya anak bangsa Amerika Serikat berkat Perang Ramadan 1393 Hijriah. Meskipun Soeharto sudah tidak menjadi Presiden Republik ini sejak 27 tahun silam, 3 buah B737-2X9 masih terus diterbangkan oleh TNI Angkatan Udara sampai hari ini. Tentu saja kemampuan pesawat jet tersebut sudah jauh menurun karena banyak peralatan elektronika yang melengkapi sudah tidak mempunyai suku cadang lagi di pasar. Sebagai gambaran, AN/APS 94 Slammer produksi Motorola telah lama tidak dapat berfungsi. Di sisi lain, hilal belum nampak di ufuk barat sebagai pertanda bahwa pesawat pancar gas yang mengadopsi 2 Pratt & Whitney CT8D17BG301 engine akan segera dipensiunkan. Armada Intai Maritim Indonesia dilengkapi pula dengan pesawat baling-baling produksi PT Dirgantara Indonesia, yaitu 2 CN235-220 MPA dengan registrasi AI2317 dan AI2318. Kedua pesawat buatan Bandung mengadopsi sistem karya Thales seperti radar Ocean Master dan Amaskos Mission System. Sejak 2019, kedua wahana terbang yang ditenagai oleh 2 GE Aerospace CT79C turboprop engine tersebut telah hijrah dari Mandai ke Mokmer. Walaupun berdinasti skuadron angkut, kedua pesawat MPA tetap mempunyai fungsi sebagai pesawat intai maritim. Ketika MEF etapa ketiga dilaksanakan, Kementerian Pertahanan tidak mempunyai program mengganti pesawat pancar gas intai maritim Tentara Udara Indonesia dengan pesawat jet serupa yang mengadopsi teknologi lebih maju. Sebaliknya, Matra yang pernah dikomandoi oleh Marskal Sibun akan dibelikan pesawat AEW-NC oleh kementerian yang pernah dipimpin oleh Jenderal Poniman. Amat disayangkan bahwa program pesawat radar terbang dijadikan tumbal bagi kegiatan akuisisi PPA karya galangan Italia. Menurut rencana, upaya mengimpor pesawat peringatan dini dan kendali tersebut akan diusulkan dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah DRPL NCM 2025-2029. Rencana pengadaan AEW-NC memang seharusnya dilanjutkan agar para penerbang tempur Indonesia memiliki asisten di udara yang akan membantu mereka mengetahui situational awareness dari jarak di luar jangkauan peluru berpandu BVR milik lawan. Dengan informasi mengenai posisi musuh, mereka dapat menerapkan taktik yang tepat agar pesawat pancar gas lawan kehilangan gaya gravitasi. Rontoknya Rafale oleh J-10C dalam duel udara antara Pakistan dan India ialah persoalan bagaimana tanah air Imran Khan lebih pintar dalam membangun dan memanfaatkan situational awareness lewat pemakaian taktik pertempuran udara yang tepat guna menggebuk negeri asal Salman Khan. Kesalahan India ialah mereka kurang cakap dalam mengoperasikan beragam mesin perang dalam suatu orkestrasi yang bagus, sekaligus menerapkan taktik pertempuran udara yang tepat, termasuk soal adopsi rudal BVR.
Saat ini arah angin dalam program akuisisi pesawat AEW-NC adalah ke Turki, yang bukan ahli dalam urusan tersebut. Fakta menunjukkan bahwa pesawat E7 mengandalkan pada radar MESA keluaran Northrop Grumman dan bukan radar buatan Aselsan. MESA ialah radar pengamatan 360 derajat yang sudah proven dan digunakan lebih dari 2 negara. Peran Havelsan dalam E7 hanya pada pengembangan perangkat lunak saja dan bukan seluruh sistem dari pesawat pancar gas buatan Amerika Serikat itu. Adalah sebuah tindakan bunuh diri bila semua subsistem pada pesawat AEW-NC TNI Angkatan Udara nantinya adalah karya anak bangsa Turki. Sebab Turki tidak pernah memproduksi sistem lengkap untuk pesawat AEW-NC sebagaimana terlihat pada E7 yang dibeli dari Omsam. Dengan kata lain, Jakarta kembali akan menjadi kelinci percobaan Ankara dalam urusan teknologi AEW-NC. Cuan, data, dan pengalaman dari pengembangan AEW-NC tersebut di Indonesia oleh Turki akan dipakai untuk menjual sistem serupa kepada negara lain. Menurut rencana, Jakarta akan mencari platform B737NG bekas guna dikonversi menjadi pesawat AEW-NC. Sampai kini belum jelas apakah Tentara Udara Indonesia mengincar DAS 700 atau DAS 800 sebagai platform radar terbang. Konversi menjadi pesawat AEW-NC pun harus dilakukan oleh ahlinya, yakni syarikat MRO yang mengantongi lisensi untuk melaksanakan modifikasi pesawat pancar gas bermesin ganda tersebut. Kegiatan modifikasi pun harus mengikuti panduan yang diberikan oleh Boeing selaku OEM agar wahana terbang itu dapat difungsikan sebagai radar terbang. Pilihan yang masuk akal dan bukan tindakan bunuh diri ialah jika Indonesia menganugerahkan kontrak program radar terbang kepada Boeing selaku OEM yang juga akan berperan sebagai lead integrator. Hal serupa ditempuh oleh negara-negara lain yang mengoperasikan E7 termasuk Turki. Apabila Jakarta memberikan kontrak kepada pabrik pesawat yang mempunyai fasilitas produksi di Renton, maka Indonesia akan mendapatkan E7 yang di-customize bagi keperluan Indonesia. Setiap operator E7 menggunakan pesawat yang di-customize untuk keperluan mereka dengan radar MESA sebagai elemen utama sekaligus kunci, di mana customization merupakan bagian dari paket offset. Dengan mengadopsi pesawat yang di-customize oleh Boeing, di masa depan Jakarta tidak akan kesulitan dalam hal dukungan logistik bagi peralatan elektronik, termasuk suku cadang beragam peralatan elektronika. Kalau Indonesia bersikeras untuk memasukkan produk Havelsan pada pesawat AEW-NC sebagai bukti cinta mati pada Turki, hal itu hendaknya pada subsistem saja sebagaimana yang diterapkan oleh Ankara pada armada E7. Sistem utama berikut backbone pesawat AEW-NC Indonesia harus yang sudah proven seperti radar MESA dan beragam perangkat elektronika lainnya yang selama ini sudah digunakan oleh para pengguna E7. Kerugian Indonesia dengan memberikan kontrak pesawat AEW-NC kepada Boeing lewat Pentagon adalah isu compliance. Washington dikenal sebagai sangat ketat soal compliance dalam perdagangan pertahanan, sementara Ankara sangat longgar atau bahkan tidak peduli dengan isu compliance. Dalam konteks pesawat AEW-NC, terdapat perbandingan lurus antara strict compliance dengan kualitas teknologi yang didapatkan. Iming-iming teknologi AEW-NC yang proven berbanding lurus pula dengan longgarnya compliance yang dianut. Merupakan hal yang aneh bila suatu negara yang berjualan senjata di Indonesia memakai sentimen agama justru sangat longgar dalam isu compliance, sementara negara lain yang tidak menggunakan sentimen agama justru memiliki compliance yang sangat ketat. Pesawat intai maritim B737-2X9
yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara adalah varian Advance di masa kejayaan DAS 200 sebelum secara perlahan digusur oleh DAS 300 dan DAS 400. Apabila dicermati lebih dalam, B7372X9 ialah pesawat intai maritim yang dikembangkan bespoke untuk Indonesia saja. Tidak ada kekuatan udara ataupun sayap udara kekuatan maritim negara lain yang mengadopsi B7372X9 Indonesia. Berbagai peralatan elektronika yang tertanam pada pesawat pancar gas yang suara engine-nya tidak bersahabat dengan telinga tersebut bespoke untuk Indonesia saja. Kalau Jakarta memutuskan untuk bunuh diri dengan melimpahkan kontrak program AEWNC kepada Ankara, maka produk yang didapatkan adalah bespoke. Apakah pengalaman mengadopsi produk bespoke pada B7372X9 tidak cukup? Produk bespoke ialah produk yang hanya dibuat untuk satu konsumen saja, dengan subsistem yang khusus dan berbeda, di mana tidak ada jaminan pasokan suku cadang dalam jangka panjang. Di samping itu, produk bespoke AEWNC Indonesia sekaligus merangkap status sebagai kelinci percobaan Turki. Berdasarkan pada pengalaman para pemakai E7, mereka dapat dengan mudah melakukan modernisasi subsistem yang diadopsi dengan program upgrade. Hal itu dapat terjadi karena para pembuat subsistem menyediakan dukungan berkelanjutan terhadap produk yang mereka buat, termasuk untuk program peningkatan kemampuan. Sedangkan pada B7372X9, pabrikan yang memasok subsistem ada yang sudah tidak lagi memproduksi subsistem maupun suku cadangnya alias discontinued, sehingga program upgrade tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Jadi pertanyaan, apakah Indonesia sudah tidak mempunyai memori tentang B7372X9 lagi? Walaupun pesawat pancar gas tersebut masih terbang saat ini. Mengenai iming-iming keterlibatan industri pertahanan domestik dalam program AEWNC, partisipasi tersebut pasti terjadi walaupun tidak memberikan kontrak kepada Turki. Indonesia tidak perlu takut soal itu, sebab sudah banyak contoh tentang keterlibatan industri pertahanan tempatan di sejumlah negara saat mengimpor E7 dari Amerika Serikat. Tentang hal ihwal pesawat AEWNC, iklan minyak kayu putih caplang patut untuk dicamkan. Buat yang tersayang, jangan coba-coba.